Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari perwakilan kelompok 5 akan mencoba menjelaskan materi kami, yaitu tentang pendaftaran tanah, mata kuliah hukum dan politik agraria. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pendaftaran tanah dan tujuan pendaftaran tanah, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan kelompok saya. Baiklah, adapun pengertian pendaftaran tanah. Pengertian pendaftaran tanah yaitu pendaftaran tanah berasal dari kata kadaster atau dalam bahasa Belanda merupakan istilah teknis untuk suatu yang menunjukkan pada luas, nilai dan kepemilikan atau lain-lain atas hak terhadap suatu bidang tanah. Selanjutnya yaitu tujuan pendaftaran tanah. Adapun pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa pendaftaran tanah bertujuan, yaitu yang pertama untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan hukum kepada pemegang atas hak suatu bidang tanah, suatu rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Tujuan yang kedua itu untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termaksud pemerintah dapat mengetahui status dan kedudukan hukum tanah-tanah yang dihadapi, letak, luas, batas-batas, siapa pemiliknya, dan beban apa yang diantaranya. Tujuan yang ketiga yaitu untuk terselenggaranya tertib administrasi. Untuk terselenggaranya tertib administrasi, maka pendaftaran tanah itu bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah, yakni memberikan kemungkinan bagi pemegang hak untuk dengan mudah membuktikan haknya. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan kelompok saya. Adapun asas-asas pendaftaran tanah. Asas dalam pengertian hukum adalah apa yang menjadi dasar dari suatu norma atau kaidah. Istilah asingnya adalah beginsel. Beginsel berasal dari kata kerja beginnen, yaitu mengawali. Jadi, secara tegas dapat diartikan bahwa asas pendaftaran tanah merupakan suatu dasar yang dijadikan sebagai landasan untuk mengawali pelaksanaan pendaftaran tanah. Dalam ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas sederhana. Yang kedua, asas aman. Ketiga, asas terjangkau. Keempat, asas mutakhir. Dan yang kelima, asas terbuka. Kemudian adapun asas umum dari pendaftaran tanah menurut UU PA atau Undang-Undang Pokok Agraria sebagai berikut. Yang pertama, asas spesialitas, dan yang kedua, asas publisitas. Sistem pendaftaran tanah UU PA atau Undang-Undang Pokok Agraria mengatur pendaftaran tanah yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Adapun tujuan pendaftaran tanah menurut pasal 3 PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yaitu sebagai berikut. 1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Yang kedua, jaminan kepastian hukum sebagai tujuan pendaftaran tanah meliputi A. Kepastian status hak yang didaftar, B. Kepastian subjek hak, C. Kepastian objek pemilik. Yang ketiga, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum. Yang keempat, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Perkenalkan, nama saya Sarti Kaulandari. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya.
yaitu kegiatan pendaftaran tanah menurut pasal 19 ayat 2 UU PA. Kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah meliputi 3 aspek. Yang pertama itu pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah. Yang kedua, pendaftaran atas hak-hak tanah dan perihal hak-hak tersebut. Yang ketiga, pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Menurut pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 atau Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Sekian penjelasan materi saya, akan dilanjutkan teman saya. Adapun kekuatan pembuktian sertifikat. Dalam UU PA tidak pernah disebut sertifikat tanah. Namun yang seperti dijumpai dalam pasal 19 ayat 2 huruf C ada disebutkan surat tanda bukti hak. Secara etimologi, sertifikat berasal dari bahasa Belanda, yaitu sertifikat yang artinya surat bukti atau surat keterangan yang membuktikan tentang sesuatu. Jadi kalau dikatakan sertifikat tanah adalah surat keterangan yang membuktikan hak seseorang atas sebidang tanah. Adapun menurut Ali Ahmad Hamzah bahwa sertifikat merupakan surat tanah yang sudah diselenggarakan pengukuran desa demi desa, karena ini merupakan pembuktian yang kuat, baik subjek maupun objek ilmu hak atas tanah. Pembuktian merupakan dasar pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, sebab pembuktian merupakan dasar pertimbangan yang objektif yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui bahwa pembuktian berarti memberikan suatu kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu bagi pihak yang atas tanahnya didaftarkan sesuatu dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, tentu akan mengajukan sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti haknya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.